Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan memenuhi permintaan dari subscriber saya. Beliau meminta untuk dibuatkan tutorial proses lahan bekas sampai penutupan mulsa. Alhamdulillah saudaraku, permintaan Anda sekarang sudah saya penuhi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan nanti apa saja yang saya berikan di lahan bekas ini, maka dari itu silahkan tonton videonya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video ini bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan memenuhi permintaan dari subscriber saya. Beliau meminta untuk dibuatkan video proses lahan bekas agar bisa ditanami kembali. Dan kebetulan saya mempunyai lahan bekas ada dua, teman-teman, tapi yang saya buatkan video ini hanya satu lahan ini. Kemudian yang lahan satunya lagi lahan bekas langsung saya tanami. Saya tidak merubah lahannya, kemudian juga tidak mengganti plastik mulsanya. Kemudian beliau juga berharap agar dibuatkan video itu sampai penutupan mulsa, dan insya Allah ini saya buatkan, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Untuk proses lahan bekas sendiri, teman-teman, ini saya tidak menggunakan pupuk dasar sama sekali. Saya hanya menggunakan kapur dolomit, teman-teman. Itu yang selalu saya pergunakan. Sama sekali saya tidak menggunakan pupuk dasar, padahal ini adalah lahan bekas. Saya biasanya seperti ini. Jika lahan bekas itu, pemrosesan lahan pertama itu saya menggunakan pupuk ZA SP36. Kemudian untuk lahan bekasnya malah saya tidak menggunakan pupuk dasar, teman-teman. Entah itu yang menggunakan pupuk kimia ataupun menggunakan pupuk organik. Kemudian setelah kapur dolomit ini dibiarkan ataupun ditabur, tunggu 1-2 hari. Nanti setelah itu baru saya lakukan pencangkulan tanahnya untuk dijadikan agar membentuk seperti gulutan ataupun bedekan. Itu plastik mulsanya, teman-teman, masih nempel semua. Tapi ini rencana plastik mulsanya akan saya ganti dengan plastik mulsa yang baru, karena plastik mulsanya juga lubangnya sudah terlalu banyak sekali. Ini adalah lahan bekas tanaman melon yang saya tumpang serikan dengan tanaman cabai sudah kedua kalinya, berarti ini ketiga kalinya. Dan untuk mempermudah penaburan kapur dolomit, teman-teman, usahakan bedengan ataupun gulutan itu dicangkul tipis-tipis saja. Kalau tidak, dibelah tengah-tengahnya selebar ukuran cangkul. Tujuannya untuk mempermudah penaburan kapur dolomit. Usahakan kapur dolomit dibuang seperti itu, teman-teman, merata. Seperti biasa saya
Kalau untuk proses lahannya, pencangkulannya itu saya dibantu oleh sahabat kami ataupun saudara kami. Di sini saya tidak bicara pegawai ataupun menyuruh orang, tapi semua adalah saudara kami. Mereka semua antusias untuk membantu pemrosesan lahannya, karena untuk mencangkul sendiri saya masih kurang kuat teman-teman tenaganya, karena biasa nggak seperti itu. Walaupun saya juga dilahirkan di Jawa Timur, tapi untuk pemrosesan pencangkulan memang saya agak kurang kuat gitu, ini seperti itu. Saya hanya mengarahkan saja bagaimana tata cara penaburan kapur dolomit, kemudian berapa dosis yang diberikan. Dan ini untuk tanaman 800 pohon tanaman cabai, ini saya menggunakan 2 karung sekitar 1 kuintal teman-teman. Ini caranya. Nanti setelah itu tunggu beberapa hari, kemudian baru dicangkul kembali, diratakan, dibentuk menjadi bedengan. Nanti tujuannya apa? Jika terkena hujan, biasanya kapur dolomit itu sudah bercampur sama tanahnya ataupun tercampur sama tanahnya. Kalau sudah dibentuk hujan, biasanya pembentukan ataupun pemasangan plastik mulsa itu sangat mudah. Tapi jika masih posisinya tanah itu masih bongkar, biasanya agak sulit. Jadi usahakan tanah itu digemburkan segembur mungkin jika teman-teman ada waktu. Dan ini sama sekali saya tidak menggunakan pupuk kandang, pupuk dasaran, kimia ataupun pupuk organik teman-teman. Memang ini benar-benar saya hanya menggunakan kapur dolomit. Dan nanti untuk langkah kedepannya, teman-teman selalu tonton terus video di channel Heri Petani Indonesia. Dan ini rencana akan saya tanami tanaman cabai di antara 2 varietas. Kalau tidak cabai kaliber, mungkin ori 212. Nanti saya lihat dulu bibitnya mana yang lebih besar duluan. Ini caranya seperti ini. Kemudian langkah yang kedua adalah pembentukan gulutan ataupun bedengan. Jadi tanah yang agak masih bongkan itu saya turunkan. Ini seperti biasa saya dibantu oleh saudara kami. Jadi tinggal tanah yang lembut. Yang sering saya bilang, keberhasilan dari budidaya tanaman cabai itu yang pertama adalah dari proses lahannya. Proses lahan itu segembur mungkin. Pencangkulan kalau bisa usahakan kedalaman cangkulan itu 30 cm sampai 40 cm. Jadi walaupun nanti sehabis tanaman cabai bisa ditanami dengan tanaman yang lain tanpa kita harus memproses lahannya. Nah, caranya seperti itu, seperti yang dilakukan oleh teman kami itu. Jadi tanah yang agak masih bongkan kecil-kecil itu kita rapikan. Tujuannya apa? Nanti juga untuk mempermudah pemasangan plastik mulsa, agar plastik mulsa nanti rata pemasangannya. Di video kali ini juga saya sambung sampai pemasangan plastik mulsa. Nanti insya Allah ini lahan akan saya tanami tanaman cabai, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka teman-teman. Mudah-mudahan hasilnya bagus, minta doa dan dukungannya. Mudah-mudahan budidaya tanaman cabai yang saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka di lahan bekas yang sudah ketiga kalinya ini bisa menghasilkan tanaman yang subur, kemudian bebas dari hama kutu-kutuan. Ini caranya seperti ini. Dan yang samping ini memang ada kelebihan sisa tanah, jadi lebar bedengannya itu sekitar 2 meter. Nanti rencana akan saya tutup plastik mulsa yang ukuran 160 cm. Itu tata cara saya bentuk gawangan ataupun gulutan itu sebagus mungkin, tujuannya agar kelihatan rapi. Plastik mulsa itu fungsinya banyak teman-teman. Selain untuk menjaga tumbuhnya rumput ataupun gulma, plastik mulsa itu juga bisa untuk dijadikan sarana menjaga kelembapan tanah yang pertama. Yang kedua adalah hama kutu-kutuan yang ada di bawah daun, biasanya kena sinar silver plastik mulsa itu juga agak berkurang. Saya sudah membuktikan yang menggunakan plastik mulsa ataupun tidak, ternyata yang tidak menggunakan plastik mulsa kutu kebulnya itu sangat cepat sekali, apalagi tanaman cabai itu diguyur hujan setiap hari. Itu fungsinya untuk plastik mulsa. Tapi silahkan teman-teman, itu pilihan, mau menggunakan plastik mulsa silahkan, tidak menggunakan plastik mulsa juga silahkan. Yang penting tanaman itu dirawat dengan baik, insya Allah tanaman itu akan subur. Jika tanaman sudah subur, biasanya akan membuahkan buah-buah yang lebat ataupun yang rimbun.
Dan langkah yang terakhir adalah pemasangan plastik mulsa. Setelah lahan tadi saya tunggu 2-3 hari sambil meratakan ataupun menguburkan tanahnya. Seperti biasa ini saya dibantu oleh 2 orang untuk pemasangan plastik mulsa. Usahakan pemasangan plastik mulsa itu dilakukan di siang hari teman-teman. Tujuannya apa? Jika plastik mulsa itu terkena panas, ditariknya itu tidak gampang robek teman-teman. Intinya seperti itu. Ini kalau tata saya, dan ukuran plastik mulsanya ini 120 cm lebar gawangannya ataupun lebar bedengannya 95 cm. Usahakan pemasangan plastik mulsa itu jangan terlalu mepet ke paritnya. Tujuannya apa? Jika di daerah teman-teman itu menanam cabai di lahan kebun, agar air itu bisa menyerap dari bawah plastik mulsa tersebut. Tapi jika seandainya ditutupnya itu sampai parit, ada air, biasanya hanya sekedar lewat saja. Itu jadi fungsinya membantu penyiraman kita, karena ini juga di lahan kebun, lahan kapling ataupun tanah perumahan, sama sekali tidak ada sarana irigasi. Kemudian yang kedua, saya juga tidak menggunakan selang drip teman-teman. Jadi ini murni saya lakukan secara manual semua. Ini caranya seperti biasa. Pokoknya saya selalu dibantu oleh saudara kami ataupun sahabat kami. Mereka semua selalu ikut andil besar untuk membantu bagaimana saya budidaya tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka yang selalu saya tumpang sarikan. Memang jika kita bicara lahan kebun, katanya banyak virusnya, emang iya. Walaupun di lahan sawah pun juga sama, cabai ori 212 ataupun kaliber, jika perawatannya itu kurang maksimal, biasanya juga sering terserang kutu kebul ataupun terkena virus kuning. Ini pemasangan plastik mulsanya sudah dapat 5 teman-teman. Insya Allah nanti sore disambung kembali, karena ini tepatnya adalah hari Jumat, mungkin hanya sampai jam 10 saja. Ini kondisinya. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Ini tata cara saya untuk memproses lahan bekas tanpa saya cangkul semua, hanya saya ratakan di atasnya saja. Tujuannya untuk mempermudah penaburan kapur dolomit, agar kapur dolomitnya pun juga bisa terserap oleh tanah tersebut. Jika kapur dolomit itu hanya ditaburkan di atas, kondisi lahan itu adalah lahan bekas, biasanya kapur itu tidak bisa terserap secara optimal. Kemudian jika ada angin yang kencang, biasanya kapur dolomit itu akan ngebul teman-teman, jadi sayang sekali. Oke, ini seperti itu. Nanti insya Allah pelubangan plastik mulsanya, kemudian sampai pindah tanahnya, saya buatkan satu video teman-teman. Dan ini nanti akan saya terus taruh di playlist bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai yang akan saya tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Sedangkan ini juga di lahan bekas tanaman melon dan juga tanaman cabai yang sudah kedua kalinya, 3 kali ini maksud kami teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan saya selalu diberikan kesehatan sehingga saya bisa berbagi pengalaman, sharing tata cara budidaya tanaman cabai, tanaman melon yang insya Allah bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih atas komentar-komentarnya. Terima kasih atas subscribe-nya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang ibadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.